You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selamat pagi Bapak, Ibu, atau mungkin saudara-saudara ya yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur kesempatan ini boleh share dengan Bapak Ibu sekalian dari apa yang juga pernah saya alami atau mungkin juga dalam membimbing banyak siswa dan mahasiswa dalam pelayanan, melihat bagaimana banyak kali menemani mereka dari mimpinya mau jadi apa, tahu-tahu jadi apa begitu ya. Sehingga ini bagi saya juga jadi satu perenungan begitu untuk mungkin juga sama kayak Pak Dedi gitu ya. Tidak memberikan resep harus melakukan ini dan itu, tetapi membuka ruang diskusi bagi kita untuk sama-sama merefleksikan diri dan kemudian melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam situasi yang kita alami. Secara khusus pandemi ini, ya, corona yang awalnya adalah masalah kesehatan telah menjadi masalah, bahkan menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah spiritual, masalah pendidikan. Jadi akhirnya ini membuat banyak sekali rencana-rencana luluh lantak. Beberapa teman yang saya tahu persis gagal menikah tahun ini dengan situasi yang terjadi sehingga harus merencanakan lebih baik lagi untuk tahun ke depan. Jadi memang bicara tentang masa depan di tengah-tengah dunia, secara khusus pandemi ini makin membuat kita sadar tidak mudah. Sebagai hamba Tuhan, saya coba merefleksikan beberapa pertanyaan yang diminta untuk saya sampaikan. Bagaimana kita menghadapi kekecewaan, how to cope with disappointment. Ada beberapa hal yang muncul dalam perenungan saya, bahwa yang pertama, bahwa God never promises that we will never be disappointed. Saya pikir saudara ketika melihat apa yang dinyatakan di dalam kitab suci, tadi Ibu Ati juga sudah banyak memberikan gambaran bahwa ya umat Allah adalah umat yang juga mungkin mengalami kekecewaan. Jadi karena itu bukan kekecewaannya yang harus kita hindarkan, tapi apa bedanya kira-kira sebagai umat Tuhan yang mengalami kekecewaan dengan mereka yang tidak kenal Tuhan. Jadi saya pikir itu yang sebenarnya menjadi perenungan kita. Karena banyak kali khususnya buat kita yang mungkin dibesarkan dalam kekristenan yang melihat bahwa kita anak Tuhan, Tuhan mengasihi kita, seolah-olah kita imun. Oh, saya nggak boleh kena apa-apa nih. Bagaimana caranya semua rebah di sisi kanan dan kiri saya tetap berdiri. Dan realitanya pandemi ini secara khusus ya membuat juga yang kena bukan cuma yang Kristen, bukan cuma yang bukan Kristen, yang Kristen juga kena, saudara. Jadi tidak ada yang imun begitu ya. Sehingga saya pikir pernyataan ini kembali meneguhkan sebenarnya apa yang harusnya clear di dalam benak kita. Dan hal yang kedua yang saya juga melihat waktu berkaitan bagaimana kita menghadapi kekecewaan, sebenarnya kita bisa belajar sesuatu karena itu pasti dan mungkin kita alami, atau ya pasti kita alami ya sebagai umat Tuhan dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan mari kita aware juga, karena sebenarnya krisis itu bisa menjadi cara Tuhan. Saya bukan mengatakan pasti, tetapi bisa jadi menjadi cara Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya sangat penting buat saudara. Beware of our idolatry. Some, if we are not saying not all of our disappointments, reveals our idols. Ya, mungkin dalam banyak situasi ketika ada pandemi, maka terlihat bahwa mungkin yang kita sangat takutkan adalah tidak punya uang. Mungkin yang sangat kita takutkan adalah tidak punya masa depan. Mungkin yang sangat kita takutkan adalah tidak punya kesempatan. Dan ini membukakan kita bahwa sebenarnya apakah kita begitu sadar bahwa kita sebenarnya juga melihat Tuhan itu bukan cuma pernak-pernik kehidupan, pemanis kehidupan, tapi memang yang paling menyedihkan waktu kita nggak punya Tuhan di hidup kita. Ketika terjadi gempa di Palu, saya ke sana sesudah beberapa bulan dan memimpin acara Natal.
dan ketemu dengan beberapa teman. Lalu ya biasalah di tengah-tengah cerita hal-hal yang menyedihkan, tapi juga ada hal yang tanda kutip. Mereka mengatakan itu lucu, Kak. Saya bilang, kenapa? Waktu gempa itu bisa kelihatan apa yang penting. Ada yang lari keluar bawa HP, ada yang lari keluar dia pikir dia gendong anaknya, taunya bawanya bantal begitu ya. Memang situasi krisis itu seringkali membuat kita menyadari apa sih yang begitu penting buat kita. Sometimes sesuatu yang sangat spontan yang kita tindakan yang sangat spontan mungkin juga menyatakan apa yang ada di hati kita. Sehingga saya pikir ini juga satu bagian yang Tuhan membentuk kita juga melalui kekecewaan-kekecewaan yang mungkin kita alami. Dan bagaimana kita move on? Istilah ini kayaknya buat anak muda ya, move on tuh jadi kayak sulit begitu ya. Karena kalau putus cinta juga apalagi begitu ya. Yang menarik bagi kita orang percaya, saya pikir adalah kenyataan ini. God walks with us in our disappointment. Jadi bukannya tidak ada kekecewaan. Saya pikir bukan situasi itu yang Alkitab janjikan kepada kita. Tapi Allah hadir di dalam pergumulan kita. Satu cerita di Markus pasal 4. Ini Yesus bersama murid-murid di tengah badai dan Yesus tidur begitu ya. Apa yang seringkali saya refleksi dari cerita ini ya, apa yang seringkali kita rasakan waktu mengalami krisis kehidupan? Yang paling gampang itu ya kayak begini ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, jadi meragukan kasih Allah. Mungkin ini yang kita sedang responi. Atau di sisi lain, yang mungkin juga menjadi respon kita, merasa ketakutan. Tetapi pertanyaan Yesus yang terakhir, mengapa kamu tidak percaya? Ada satu perspektif yang menarik tentang percaya di sini. Sehingga saya coba menuliskan, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari kekecewaan itu tentang siapa saya dan siapa Yesus. Karena sebenarnya hidup itu adalah perjalanan bersama Yesus. Dan percaya itu memang hal yang tidak mudah. Percaya bahwa Tuhan sedang menuliskan kisah hidup kita. You can trust God to write your story. Dan memang unik buat kita ya. Saya waktu mikir-mikir, memang ya orang Kristen itu kita disebut orang percaya, believer. Tetapi salah satu hal yang sangat sulit kita lakukan adalah percaya itu. Percaya bahwa Allah tahu dan Allah sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Jadi seringkali juga dalam situasi sulit akhirnya kita ngambek sama Tuhan, nggak mau lagi baca firman Tuhan karena pergumulan yang sulit yang kita alami. Tapi kalimat ini buat saya jadi awake lagi ya. Don't say God is silent with your Bible closed. Kadang-kadang kita kena ngambeknya seperti itu. Saya beberapa kali mimpin ibadah anak SMA. Biasanya anak SMA tuh unik ya. Ada kebaktian persiapan ujian nasional. Lalu ya kalau mau ujian nasional aja pada kebaktian ya. Tapi itu biasa. Dan kemudian waktu itu saya pimpin kebaktian. Saya tanya sama anak-anaknya ya. Saya tanya, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Itu gampang sekali jawab, baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Gitu ya. Langsung pada gagap begitu. Sehingga memang realitanya kita katanya orang percaya, tapi seringkali kita melihat Tuhan itu jadi baik atau tidak baik tergantung pengalaman saya. Kalau saya ngalamin yang baik, oh Tuhan itu jadi baik. Kalau saya ngalamin yang tidak baik, oh sorry, dia bukan Tuhan yang baik. Bagaimana menghadapi ini? Saya pikir di dalam Alkitab ada hal yang menarik ketika berbicara pengharapan. Di 1 Petrus dikatakan, terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. We have a living hope because we have a living Savior, Yesus yang bangkit. Pengharapan kita bukan dari dunia, dari manusia, tapi dari Allah. Dan ini hal-hal yang mungkin bukan hal yang klise, tapi ya seringkali orang Kristen nangkepnya ya cuman kayak ajaran di sekolah minggu. Kalau dunia bisnis beda Pak, itu nggak berlaku begitu ya. Tapi saya makin meneguhkan, meyakini ya, diteguhkan ketika firman Tuhan berkata jangan berharap pada manusia. Tidak lebih dari embusan nafas, sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesus adalah pengharapan kita yang sejati. Sehingga waktu saya
mencoba merenungkan hal ini berkaitan juga dengan satu pola yang kita sedang banyak bicarakan sekarang. Bagaimana orang-orang di situasi yang mengecewakan, banyak perubahan, kita bisa agile ya. Agility jadi satu karakter dan satu bagian juga yang disebut tadi oleh beberapa pembicara, Pak Christian ya, Pak Handi. Ability to move quickly ya. Jadi banyak yang menggunakan istilah kelincahan begitu rupa. Dan saya coba sebagai hamba Tuhan mikir gitu ya, apa dasarnya kita bisa lincah dalam hidup ini ya, di tengah-tengah perubahan dan segala macam. Saya akhirnya mengutip dengan beberapa slide terakhir ini. Ini dari John Stott ketika di dalam buku Isu Global di bagian akhir, dia menawarkan pemikiran ini. We need to renounce both naive optimism and cynical pessimism, and replace them with the sober but confident realism of the Bible. Ternyata Alkitab kita bukan bicara optimisme dan juga bukan bicara pesimisme. Sikap Kristen harusnya bukan optimis atau pesimis, karena optimis hanya mengandalkan manusia, apa yang saya bisa. Pesimis kemudian bicara apa yang saya tidak mampu, tetapi realistis dan berpengharapan. Hopeful realism. Jadi agility saya pikir berkaitan juga dengan hidup yang punya pemahaman akan pengharapan. Dan harapan kita membentuk cara hidup kita. Ini dari Paul Tripp. Harapanlah menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan karena itu kurangnya harapan memberi kita merasa mandek dan tanpa motivasi. Dan karena itu mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian maju melangkah bersama Tuhan. Kutipan dari Charles Spurgeon ini mengakhiri presentasi saya. God is too good to be unkind. He is too wise to be mistaken. And when we cannot raise His hand, we must trust His heart. Kiranya Tuhan menolong kita melewati situasi yang kita alami ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih. Hidup kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita tetap percaya untuk memberikan Tuhan menulis kehidupan kita. Karena Allah tahu dan sanggup untuk memberikan apa yang kita perlukan. Seperti itu. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, jadi dari tim IT mohon untuk untuk di spotlight. Mungkin, ya. Share screen-nya boleh dihilangin aja. Jadi kita langsung berlima nih ya dari sini ya. Stop aja. Oke. Nah, thank you teman-teman yang udah ngasih pertanyaan ya. Udah banyak banget yang masuk ini dari tadi ya. Jadi boleh mungkin dibacain yang pertama. Ya, mungkin saya mulai dari pertanyaan yang pertama untuk Pak Handi Irawan. Soalnya saya cukup jelas ya. Pak, bagaimana cara merubah mindset teman atau rekan kerja yang nggak mau belajar atau meningkatkan kemampuan atau memperluas sudut pandangnya? Dan bagaimana juga caranya menghadapi rekan kerja yang golongan usianya baby boomers gitu ya. Jadi kadang kan mungkin kalau kita bilang Pak kayaknya harus ada perubahan, kadang antara enak enggak tapi bapaknya nggak mau berubah gitu ya. Itu gimana nih ya Pak gitu? Baik, mungkin saya mau menjawab dengan 3 hal. Pertama kita ingin merubah dia, tapi kadang-kadang harus hati-hati loh. Apakah merubah supaya seperti kita itu yang kadang-kadang dangerous ya. Karena kalau pengalaman saya, terutama anak-anak muda dan wisdomnya itu mungkin belum terbentuk. Seringkali mereka mengatakan orang ini kok susah berubah ya. Tapi kalau ditanya maksudnya apa? Nah, rupanya dia ingin berubah supaya seperti dia. Dia pikir orang-orang yang mirip dia, yang punya mindset seperti dia, yang punya gaya manajemen seperti dia, yang punya personality seperti dia, itu adalah orang-orang yang punya mindset yang baik. Saya ngelihat terus terang kita harus introspeksi lebih dahulu ya, karena itu sering terjadi itu. Siap-siap Pak ya. Dia nggak sadar bahwa sebenarnya kadang-kadang kita punya kekuatan seperti ini. Saya memiliki kemampuan. Saya tadi katakan 7 mindset itu hasil dari observasi saya selama puluhan tahun, dan saya juga udah cek dengan berbagai jurnal gitu ya, dari berbagai studi. Saya buatkan satu framework 7 mindset yang mudah dihafal gitu ya. Tapi ada orang memiliki mindset forward looking ya. Tapi
Tapi ada juga orang yang memiliki kemampuan mindset startup. Maka kalau dua orang digabungkan, sebenarnya jadi founder yang baik. Yang satu bisa melihat bisnis plan ke depan, dia memiliki kemampuan market sensing. Yang satu dia bisa membuat project management, sehingga melakukan eksekusi dengan baik. Jadi kemampuan eksekusinya jadi baik. Contohnya gitu. Jadi saya ingin melihat kadang-kadang perlu mengoreksi diri. Karena apa? Sebagian besar itu susu market. Terus kalau jawaban saya kedua, ketiga, bagaimana merubah seandainya dia merasa benar, dia sadar, saya butuh orang yang punya komplement, bukan orang seperti saya, tapi justru yang komplement. Yang kedua adalah dengan cara keteladanan. Mindset itu kalau mau dirubah, Anda kuliahin sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali, itu not strong enough. Kalau mau keras adalah dengan keteladanan. Dan keteladanan, apa yang dia lakukan, dengan sharing, dengan testimoni, itu lebih powerful daripada sekedar kamu kok tidak mau berubah ya, kepala ya, kamu tuh kan dendam sekali ya, kok diberitahu, makin diomongin seperti ini makin tidak berubah dia. Wise itu ya. Nomor 2 seperti itu. Nah nomor 3, one of the most powerful adalah dengan cara memberikan data ya. Kadang-kadang itu dari persepsi, Anda perlu dengan data-data sederhana, ada faktualnya. Ya, sama seperti orang banyak diajari entah di bisnis, entah kesehatan. Kalau dengan data berbicara, biasanya orang Indonesia harus diakui banyak mindset itu seringkali nggak terdevelop dibandingkan beberapa negara maju. Kenapa? Kita itu society yang kadang-kadang tidak mencintai data mengenai COVID, data mengenai pandemi. Jadi banyak kan hoax itu ya. Banyak data-data itu pelan-pelan berubah. Demikian juga dengan baby boomer. Tapi ini sorry ya, tapi sudah melakukan 10 tahun, tapi customer-nya cuma 20. Tapi ada cara yang bagus loh. Nah, kalau saya bicara mengenai masalah bikin official store di Tokopedia, ternyata yang lihat produknya Papi hari ini ada 7.200. Bayangkan, Papi selama 10 tahun cuma punya customer 50. Sekarang ada 7.200 dalam waktu seminggu. Nah, Papinya sambil garuk-garuk kepala, bener juga ya ini ya. Tapi kalau Papi misalnya, Papi itu memang tidak sekolah kok. Baby boomer lagi, tidak ngerti teknologi aja. Buka Tokopedia aja ya kagak bisa. Diajari tidak mendengar, Papinya makin ngotot. Atau mungkin orang baby boomer. Ya, cuma 3 perspektif itu yang saya mau sharingkan. 1 introspeksi dulu, yang kedua keteladanan, yang ketiga speak with the data. Thank you. Wah, ini lucu sekali karena ya saya sharing sedikit, saya juga begitu sama papa saya. Jadi kadang-kadang saya yang sotoy, Pak ini nggak bisa lah masuk koran lagi. Tapi ada satu sisi saya juga salah. Tapi ya kayaknya saya belajar banyak dari Pak Hadi. Oke benar. Siap. Makasih ya Pak Hadi ya. Oke, kita bisa pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Irking. Bagaimana cara menjaga mindset agile atau curiosity, di mana jika kita sebagai anak muda purpose our idea to give better solution, even supported by our line manager. Tapi manajemen perusahaan sudah terlanjur enjoy dengan status quo. Mungkin bagaimana kira-kira kita membuat perusahaan lebih agile gitu ya, untuk mengubah cara kerja itu mungkin ya. Jadi ke Pak Hadi juga kali ya. Akhirnya ke Pak Hadi juga soalnya mindset. Mungkin dijawab dulu yang lain gantian aja Pak Christian, Pak Didi dulu ya. Oh iya. Itu bisa kok. Itu bisa dijawab sama Pak Christian tuh. Jawab Christian. Pertanyaan selanjutnya ada tuh Pak Dedi lah itu. Ya. Saya selanjutnya panjang itu. Pak Christian udah siap-siap jawab kayaknya. Ya Pak Dedi. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, karena seringkali memang di dalam dunia pekerjaan kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Kita memiliki tadi ya, mungkin kita punya cara berpikir yang maju, kita sesuatu yang sifatnya mungkin agile ya, penuh dengan curiosity, tapi kita berhadapan dengan situasi yang tidak memungkinkan di mana kita bisa agile ya, atau curiosity kita justru dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya, dan sebagainya. Nah, memang itu situasi yang tidak mudah. Tapi menurut saya sebenarnya adalah begini. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana menjaga, maka sebenarnya ini kan lebih banyak kepada diri kita pribadi.
bagaimana caranya kita menjaga diri kita tetap agile dan cara kita untuk tetap curious, begitu ya, di sana. Nah, hidup kita ini kan sebenarnya adalah suatu hidup yang multidimensi, tidak hanya di dunia pekerjaan, gitu ya, di sana. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjaga agility dan curiosity kita, ya kan, ya dimensi-dimensi kehidupan kita yang lain mungkin masih bisa dipakai sebagai wahana ya, sebagai lahan untuk terus melakukan itu. Mungkin di gereja, mungkin di masyarakat, mungkin di organisasi, mungkin di keluarga ya, di sana mungkin ada lahan-lahan yang cocok untuk kita tetap menjaga ya tentang agility dan curiosity kita. Nah, kalau yang kemudian menjadi biasanya pertanyaan lanjutannya adalah, kalau tadi katanya kita memang harus agile, kita harus memiliki curiosity yang tinggi, tapi tempat pekerjaan kita tidak bisa ya, artinya tidak bisa mewadahi hal itu, apakah saya harus tetap ada di situ? Ya, kalau menjaganya saya bisa menjaga dari yang lain ya, tapi apakah di tempat pekerjaan saya akan tetap di situ? Nah, kalau buat saya, ya itu tergantung juga dari purpose kita ya. Purpose kita untuk bekerja itu di situ sebenarnya untuk apa gitu ya? Apakah memang kita hanya ingin menjadikan tempat pekerjaan kita itu sebagai tempat untuk aktualisasi diri kita, atau kita melihat tempat pekerjaan kita itu sebagai sebuah ladang pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya. Kalau kita memandangi itu sebagai lahan aktualisasi diri, ya kemudian kalau kita nggak bisa mengaktualisasikan diri kita, ya udahlah, kita pergi saja, begitu kan, di sana. Tapi jangan-jangan sebenarnya bukan itu ya, bukan itu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Dan kalau kita bisa memahami panggilan itu, mungkin kita bisa memiliki sebuah kesabaran ya, ketahanan, ketekunan, karena kita melihat ada misi Tuhan yang Tuhan berikan gitu ya. Ya mungkin kita juga akan menderita sih, buat kita orang yang agile begitu ya, ketemu dengan orang yang sangat rigid ya, begitu. Tapi mungkin kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya ditempatkan di sini ini untuk apa ya? Begitu. Kalau dikembalikan dengan individualisme tadi, maka kalau itu hanya sebagai alasan kita bekerja itu adalah untuk aktualisasi diri, maka sebenarnya dalam sisi tersebut kita bisa mengatakan sebenarnya ya kita tuh individualisme kan, kita nggak melihat hal yang lain, hanya melihat pada apa yang menjadi interest dan kepentingan dari diri kita sendiri. Itu mungkin respon saya itu. Makasih Pak Deddy, makasih. Iya, tadi saya kena banget individualisme, kadang-kadang saya kira sendiri-sendiri katanya bukan ya. Iya. Ternyata dibedakan ada. Oke. Berarti tetap ya tergantung purpose kita kerja di situ gitu ya Pak ya. Mau cuma buat aktualisasi diri atau kita mau menjalankan misi Tuhan nih. Nanti kita harus cari tahu lagi. Nah, mungkin dilanjutkan lagi ya dengan pertanyaan berikutnya. Saya boleh nambahin nggak? Saya boleh nambahin. Boleh. Jadi, saya mau combine dengan Pak Andi komen. Jadi dalam arti, kadang kita punya good idea, tapi good idea anak-anak muda itu kadang tidak dilengkapi dengan data, dan kadang memaksakan pemikiran sendiri yang tidak fit. Nah, bagaimana biasanya, bagaimana cara menyampaikan, kemudian mungkin buktikan dengan project, dengan data. Ya, saya senang sekali kalau ada anak-anak muda datang, dan dia mengatakan, Pak, ini saya teliti, kalau kita melakukan cara yang sama, hasilnya seperti ini. Nah, saya udah coba, Pak, dengan percobaan kecil. Seandainya kita ubah packing line saya dengan tambah alat ini, dan ini hasilnya Pak. Nah, Bapak setuju nggak untuk kita coba lebih besar lagi? Menurut saya itu valid gitu ya. Jadi valid dalam arti bagaimana menyampaikan tadi, dan coba menyampaikan dengan data, dan menyampaikan dengan apa yang kita bisa lakukan di proyek kecil, eksperimen, small step gitu ya. Itu mungkin dari saya, dari segi perusahaan. Terima kasih. Thank you Pak Kristen. Jadi nggak asal cuma ide aja, tapi actually ada data dan dia sudah coba di hal yang mungkin dia bisa kontrol dulu gitu ya. Baik. Oke. Pertanyaan berikutnya. Selamat siang. Mau bertanya untuk Pak Christian. Sejauh mana kita meyakini bahwa ini adalah panggilan kita? Karena setelah menjalaninya, biasanya ada aja tuh hambatan dan kemungkinan untuk kembali susah lagi. Karena ada saja yang menghalangi. Kemudian, kalau seandainya kita mencoba berbagai hal, bagaimana dengan prinsip spesialisasi dan umum? Dan apakah hal tersebut tidak menghabiskan waktu dalam menjalaninya? Terima kasih. Baik, saya boleh share screen ya. Jadi saya, kebetulan saya ada jawaban itu di dalam ini. Jadi untuk menjawab itu supaya singkat ya, saya sebut roadside.
Jadi bagaimana mengenali petunjuk jalan yang Tuhan mau kita ke arah sini nih, tunjuk jalannya gitu ya. Jadi misalkan road sign yang saya selalu ikuti, saya sering catat saat teduh saya. Saya sering catat insight-insight yang saya ketemu tadi yang Pak Andi dan teman-teman, Pak Alex juga dengan orang lain. Ada nggak kehendak Tuhan yang sesuai dengan yang saya jalan nggak? Ada teguran nggak? Waktu khotbah, tiba-tiba berbicara tentang apa yang saya lagi mau jalankan. Nah itu yang kedua, situasi kondisi. Ada open door, closed door, saya tetap melihat kadang-kadang kita coba, tapi kok kelihatannya mentok. Tapi kadang-kadang yang mentok itu pun Tuhan kasih, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita be tough on that, dan ada petunjuk Roh Kudus yang membuat kita mengkonfirmasi ya from time to time, dan ada mature counsel. Jadi ini yang beberapa cara ya, jadi mentor yang menolong kita peka. Kemudian melalui keinginan diri yang dibentuk. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja even dalam keinginan diri saya. Makin lama tadinya saya nggak gitu pikir itu bukan panggilan saya, tapi makin lama makin strong to go to that direction gitu ya, makin dibukakan. Nah kemudian coba pakai common sense. Ini wajar, bijaksana nggak ya? Terus ini pas nggak nih? Nah kadang-kadang memang saya tahu ada supernatural guidance ya, di mana ada pimpinan Tuhan itu, tapi tetap harus diuji nomor satunya firman Tuhan ya. Saya nggak gitu percaya bahwa hanya satu road sign itu cukup. 3 road sign mungkin membuat lebih mantap ya. Kemudian waktu kita doa membuat kita makin peka dengan pimpinan Tuhan. Kemudian akhirnya komunion kita atau persekutuan kita membuat kita for sure we know this is panggilan Tuhan. Nah begitu sih kurang lebih ya, supaya singkat saya jawab dengan sistematis supaya teman-teman yang Feby bisa mendapatkannya. Terima kasih. Ya, thank you Pak Gustian. Oke, jadi kita langsung ke next question. Nah ini pertanyaan dari Paulus Timothy. Bapak-bapak, saya ingin bertanya mengenai kolaboratif secara aplikasinya. Ketika kita ingin melaksanakan hal mengenai kolaboratif, bagaimana kita bisa merancangkan perjanjian kerjasama yang tepat. Khususnya adalah ketika saya ingin membuat perjanjian kerjasama untuk sebuah proyek. Seringkali dalam posisi saya sebagai arsitek, mau nggak mau harus mengeluarkan tenaga dan waktu terlebih dahulu agar sebuah proyek bisa berjalan atau bisa masuk ke dalam tender. Saya biasa menolak jika tidak ada payment. Tetapi dalam kasus saya ingin mengubah mindset saya menjadi mindset berkolaborasi. Saya sering diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan untuk mencapai kolaborasi ini? Apa keseimbangan itu perlu dikesampingkan? Thank you. Mungkin ini buat Pak Dedi ya. Ya, kalau ini dalam pengertian artinya ketika kita melakukan kerjasama ya dengan yang lain, lalu kemudian ini kan profesi sebagai arsitek ya, lalu kemudian menjadi menjadi pertanyaan ya di sini dalam kaitan apakah kita akan giving dulu ya kan, atau giving terus di situ ya kan. Tapi ya tentunya kita tahu bahwa dalam beberapa hal mungkin hal itu bisa saja berakibat kita nggak dapat apa-apa gitu ya di belakangnya ya. Ada banyak situasi yang seperti itu. Atau kemudian kita hitungan dulu nih di depan ya. Menurut saya sebenarnya ini bukan either or ya kan, tapi kita bisa melihatnya itu sebagai sebuah kesatuan gitu ya. Dalam pengertian adalah begini ya. Apakah di dalam proses kolaborasi itu kita juga harus memperhitungkan apa yang dia dapat dan apa yang saya dapat, jelas ya kan di sana. Jadi itu penting ya kan. Ini bukan berarti bahwa kalau kita sebagai orang Kristen ya kalau kita mau kontrak pokoknya kita mengasihi gitu. Mengasihi itu artinya apa ya? Kita ngasih terus gitu ya. Enggak juga begitu gitu kan ya. Tapi juga tidak berarti kemudian hanya melihat ke saya kan. Setiap kali apa yang mereka lihat ada kesulitan, ya, kalau begininya bisa nggak, kalau begitunya bisa nggak, gitu. Bentar dulu nih, kalau kayak begini nih, ntar saya rugi dong ya nggak bisa dong kayak begini, gitu ya. Nah, itu kan akan menjadi sangat self-centered. Ya. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, menurut saya kita akan lebih banyak perlu melihatnya apa keseimbangan ya. Nah, kalau ditanya bagaimana mencapai keseimbangan yang ada di sini, itu sangat kontekstual dan sangat situasional.
Kita nggak bisa mengatakan bahwa harus begini, harus begitu ya, karena setiap kejadian memang sifatnya akan situasional. Ya. Tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah begini. Ya. Pertama, kita tahu dulu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi itu adalah batas minimumnya ya, yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya, apa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, untuk bisa menggali apa yang menjadi supaya kita bisa tadi ya membangun sebuah hubungan yang win-win itu tadi, kita juga bisa berempati. Nah, ini yang sebenarnya hari ini harus diakui, kemampuan berempati ini yang harus banyak dikembangkan, ya. Berempati kepada partner kita, mitra kita, pelanggan kita, atau siapapun juga ya. Apa sih yang menjadi problem mereka, gitu ya? Kenapa sih kok mereka minta seperti itu dan sebagainya, gitu ya? Nah, kalau saya pikir kalau dengan dua hal itu, saya tahu apa yang saya butuhkan, lalu yang kedua saya bisa berempati kepada mereka, maka dalam proses kita menjaga keseimbangan tadi mungkin akan lebih mudah. Ya. Nah, sedangkan untuk menjaga keseimbangannya, rumusnya, formulanya, menurut saya memang agak sulit ya untuk diformulakan, karena itu sifatnya situasional dan kontekstual. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa menambahkan, mungkin dari Pak Andi, Pak Kris, Pak Alex, silakan kalau ada yang mau menambahkan terkait dengan hal ini. Saya mau nambahin apa yang saya rasa Pak Handi punya bagian yang baik sekali waktu di CPF. Pak Handi pernah memberikan tentang take and give tadi. Ya, jadi saya melihat di Indosemen saat ini misalkan kami melakukan masterrumah.id. Nah, jadi anak-anak muda saya bilang katanya, Pak, sekarang kita bikin masterrumah.id yuk. Terus saya bilang ngapain? Ini untuk mengkolek arsitek, interior, kontraktor di dalam satu website dan mereka cuma share ide gitu ya. Terus saya jadi teringat yang Pak Handi katakan, kata Pak Handi, Pak Christian punya perusahaan dibanding Google, sekarang Google jauh lebih besar katanya ya. Jadi pada Google itu sebetulnya waktu dia mulai, saya juga bertanya-tanya seperti Pak Handi, dia untungnya dari mana ya? Baik benar nih bikinin platform, ya. Terus tanya, ada yang jawab, terus nggak usah bayar, ya. Tapi akhirnya mereka maju. Nah, akhirnya saya bilang sama anak buah saya, oke lah, yuk kita coba. Nah, itu mungkin salah satu yang menggelitik. Wah, enak banget tuh, orang pada sharing-sharing di situ. Tapi memang gayanya begitu sekarang ya. Jadi mereka dengan sharing di dalam platform, nama mereka juga jadi terkenal. Ya, sekarang makanya kita ada network base begitu. Itu kurang lebih yang menggelitik saya. Pak Adi mungkin yang pernah menggelitik saya, dia bisa jawab lebih baik. Ya mungkin saya nambahin sedikit aja secara singkat. Mungkin 3 hal ya, 3 poin. Satu ya, di dalam bisnis itu ada harus balancing business and relationship. Tadi masalah arsitek tuh, saya jawabnya yang praktis-praktis saja ya. Ya puji Tuhan saya cukup banyak pengalaman ngatur-ngatur mengenai kontrak-kontrak. Tapi intinya adalah bisnis itu relationship and business, oke? Jadi kadang-kadang kayak tadi arsitek, terutama anak-anak muda, saya mengerti juga. Wah, jangan-jangan saya gambar, tapi nanti dicuri sama dia toh. Jangan-jangan saya gambar, nggak dibayar sama dia, gitu lah kira-kira. Nah, oleh karena itu, kalau Anda mengedepankan relationship, Anda merebut hatinya dia lebih dahulu, Anda semakin lama semakin mengerti kok. Dia tuh maunya apa. Dan Anda pasti punya feeling dan punya hikmat yang lebih baik. Maka firman Tuhan itu mengajarkan luar biasa bagaimana orang itu menjalankan relationship. Itu seharusnya merupakan salah satu attitude yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, karena ajaran firman Tuhan. Tapi relationship itu akan memberikan kepada dia satu kecerdasan siapa yang customer kita segala macam, supaya kita juga harus jangan tulus seperti merpati, tapi juga harus sedikit seperti ular ya, sangat tidak terjebak. Jadi oleh karena itu balancing relationship sangat penting. Tapi kedua, Pak Kristen sudah nyebutin, kadang-kadang pola pikirnya mau betul Pak, it's a give and take bisnis kadang-kadang. Anda kadang-kadang rugi ya kan? Tapi hukum alam one day kamu juga akan dibalas. Kenapa? Kamu menabur banyak, apalagi kalau Anda jadi arsitek dan Anda menabur-nabur, kelihatan rugi-rugi di mata manusia untuk jangka pendek, jangka panjang. Anda punya banyak sahabat, dan orang itu suatu hari, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bisa ngasih order yang besar. Jadi perlu sekali melihat jangka panjang ya. Kelihatan rugi sekarang, cuma gambar-gambar padus. Tapi ketiga, ya tentunya Anda perlu menganalisa risiko. Kayak contoh, tahun cuma gambar 5 juta, omsetnya itu udah 500 juta. Itu kan risikonya kecil ya. Kecuali taking so much of your time, waduh, ini nggak dibayar tuh kerjaan saya selama 2 minggu. Ya kira-kira Anda sudah 3 poin aja. Terima kasih. Sip.
Makasih Pak Deddy, Pak Christian, Pak Handi. Oke, ini karena mulai banyak, jadi saya cepet aja ya. Nextnya untuk Pak Alex. Pak Alex, ini ya, Pak boleh sharing pengalaman mentor atau menjadi mentee? Apakah secara rutin ketemu tiap minggu atau tiap bulan atau seperti apa ya? Nah, ini kayaknya Pak Alex paling paling pro nih. Ya, makasih. Tapi mungkin yang ditanya oleh Pak Heri dalam hal bisnis kali ya, Pak. Tapi kalau dalam sebenarnya saya pikir kita punya modal itu ya sebagai murid Tuhan, harusnya kan saling membangun, dan mungkin pola-pola pemuridan saya pikir dalam bisnis juga itu satu hal yang penting untuk dilakukan begitu ya. Bagaimana yang kita lakukan hari ini juga ya, yang lebih senior membimbing yang lebih junior. Saya pikir pola mentoring itu bisa banyak hal ya. Bisa banyak hal, tapi pertemuan yang rutin dan intensional, mungkin itu yang disepakati. Rutinnya berapa bulan sekali, berapa minggu sekali, tapi juga intentional di mana mungkin ada topik yang akan dibahas sehingga makin menolong kita bahwa ini bukan cuma pertemuan tanpa tujuan begitu. Saya pikir mungkin itu dari saya. Lanjutin ya Pak Alex ya, soalnya ada pertanyaan lagi untuk Pak Alex. Iya. Pak Alex, bagaimana ya Pak kita bisa menghadapi lingkungan yang saat ini terbentuk sebagai kalau belum jadi orang sukses kita itu nggak berguna? Karena kalau mungkin sekali dengar ya udah gitu lewat, tapi kalau berkali-kali kan gedek juga ya Pak. Ya, itulah realita yang kita hadapi ya. Saya pikir gini ya, memang bagaimana dalam hidup ini kita bicara realita peperangan ide juga ya, peperangan worldview yang ada di sekitar kita, sehingga mungkin tantangan yang saya ingin berikan adalah apakah kita sungguh-sungguh berakar pada firman. Karena kalau kita benar-benar punya relasi dan pemahaman dari firman Tuhan, harusnya itu yang akan mewarnai pemikiran kita. Saya pun menyadari juga begitu ya, bahwa tentu tidak mudah untuk kita menjawab semua netizen jahat di sekitar kita begitu ya. Tapi perlu kita punya prinsip. Jadi bagi saya yang kadang-kadang jadi masalah, kenapa itu kita take serious? Mungkin juga karena kita ragu sama apa yang kita ambil. Jadi ya seperti saya lah, mungkin saya nggak punya pengalaman dalam bisnis Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tapi ketika misalnya harus memutuskan jadi hamba Tuhan, itu kan juga sesuatu yang saya perlu yakini, saya perlu menjalaninya, walaupun waktu itu secara khusus orang tua saya nggak setuju. Dan itu kan gimana ya, tinggal serumah tapi tidak diajak ngomong selama 1 tahun, itu sesuatu yang saya pikir kalau tidak ada panggilan yang jelas akan apa yang sedang saya kerjakan ini, mungkin saya juga akan give up. Jadi saya pikir dalam bisnis pun Bapak Ibu mesti, teman-teman perlu punya base identity in Christ. Mungkin ini terkesannya klise, tapi saya pikir tidak. Kalau kita bisa lihat sukses sejati itu kan bukan masalah dapat untung semata. Kita butuh itu, tetapi ketika kita bersama Tuhan, jadi di tengah-tengah kekecewaan, kerugian yang mungkin pernah dan akan kita alami, saya pikir kehadiran Tuhan itu akan menolong kita bahwa ya Dia tetap ada dan tidak meninggalkan kita. Dan itu bagi saya kekuatan ya. Nah, di yang kedua mungkin ya, belajar juga menjawab dengan baik. Saya pikir kan seringkali juga ketika terus-menerus, maka belajar menjawab dengan baik. Belajar menyusun jawaban dengan baik. Dan itu saya pikir satu bagian seperti apa ya, pembelaan kita lah terhadap apa yang sedang kita lakukan. Khususnya ketika mungkin orang-orang dekat terus-menerus mengatakan itu. Saya ngajarin sama anak-anak siswa sebenarnya sederhana. Misalnya gini ya, saya Alex Nanlohi. Jadi saya kan tidak sedang kalau ada yang bilang gini, Pak Alex nih dasar sok Nanlohi, ya saya marah dong. Saya bukan sok Nanlohi, saya Nanlohi. Memang itu marga saya. Nah, saya bilang sama anak-anak, kalau mungkin kamu dikasih di sekolah dibilang dasar lu anak Tuhan, dasar kamu sok suci, sok kudus, saya bilang sama mereka, saya nggak sedang sok kudus, saya memang kudus. Bapa saya di surga, Bapa yang kudus, masa saya anaknya kudis? Jadi harusnya nggak klop gitu ya. Jadi
Kadang-kadang kita menyusun jawaban untuk juga bisa menolong orang melihat apa yang menjadi pilihan kita. Tapi sampaikanlah dengan kasih dan dengan benar, dengan baik. Thank you. Thank you Pak Alex. Iya juga ya, benar juga. Iya, thank you Pak Alex. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin boleh dijawab bebas dari empat bapak-bapak ini, siapa yang mau jawab. Bagaimana supaya kita sebagai profesional tidak terjebak dalam zona aman dan nyaman, tapi bisa beralih menjadi lebih agile dan mau mengambil langkah. Melihat kondisi pandemi juga memancing orang menjadi pasif karena takut untuk melakukan ini dan itu. Boleh bebas, Bapak, siapa yang mau menjawab duluan? Supaya kalau dari saya, jadi kita kadang-kadang suka sekali zona nyaman kita, zona aman kita. Tapi hebatnya itu anak Tuhan menurut saya. Tuhan tidak tinggal diam. Kalau dia sudah merancang pekerjaan yang baik bagi kita, pengalaman saya bahwa Tuhan berbicara terus di dalam berbagai occasion. Dan saya pernah dapat firman Tuhan di CPF dari Pak Hendra Gemulia. Kata Pak Hendra itu, kita kadang-kadang capek-capek sampai jauh malam, tapi tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan, waktu kita bangun pagi, Tuhan sudah mendesain satu pekerjaan yang baik. Tuhan reset kita punya thinking. Dan Tuhan turut bekerja menaruh pemikirannya kalau anak-anak Tuhan. Ya, jadi makanya kalau orang Yahudi katanya dia mempunyai satu kebiasaan jam 6 malam itu the day started gitu ya. Jadi it's very different. Dan nanti waktu dia bangun pagi, Tuhan menaruh sesuatu pemikiran yang baru dan kita dapat insight waktu kita saat teduh dan lain-lain. Sehingga itu yang cara saya be agile. Terus yang kedua yaitu dengan baca buku. Ya, saya tiap hari baca kurang lebih 30-45 menit pasti ya. Jadi saya baca-baca, menurut saya itu sangat memberikan supaya kita bisa terbuka, bisa yang tadi saya sebut membuat lingkungan yang environment-nya bagus gitu ya. Dan saya demen brainstorming. Saya itu nggak gitu pinter ya. Maksud saya nggak gitu cepat mengingat begitu banyak poin seperti Pak Handi dan Pak Dedi ini, kedua orang yang profesor-profesor kuat sekali ingatannya. Kalau saya mesti mencatat. Dan bahkan dengan anak-anak muda saya 40 orang di tempat saya bekerja, saya bagiin banyak artikel dan buku, terus kemudian saya brainstorming sama mereka. Mereka dapat apa? Kemudian saya kasih masalah. Kemudian tiap 3 bulan saya ketemu sama mereka. Menurut saya itu salah satu cara saya dapetin input. Dan saya bersyukur sekali saya punya professional forum kayak CPF. Karena di sini tempat kita berbagi, tempat kita terinspired, tempat kita ada orang lain, ada CEO lain, ada pimpinan lain yang memberi saya pemikiran. Karena saya orang yang nggak sempurna gitu ya. Nah itu sih kurang lebih pandangan saya. Thank you. Ada yang lain? Mungkin? Ada yang mau menambahkan? Pak Dedi, Pak Handi, Pak Alex mungkin? Ya, mungkin cepat aja. Mungkin saya banyak pertanyaan yang sangat bagus. 3 poin yang saya tambahkan. Pertama, memang tadi kan agile mindset ya. Saya menempatkan forward looking itu kan di urutan pertama. Karena harus diakuin forward looking itu adalah kemampuan melihat visi besar ke depan, melupakan apa yang lebih di masa lalu, membuat melihat hal yang besar lebih di depan. Seperti orang dream-nya lah, ya cita-cita seorang. Kalau saya banyak ketemu anak-anak muda pada saat dulu masih rajin dan pengen investasi di startup gitu ya. It's always the first question adalah, dream kamu apa sih? Biasanya kalau 5-10 menit dia nggak bisa spelling dream. Rasanya banyak investor tuh juga sudah nggak mau banyak bicara pitch deck-nya, nggak bicara macam-macam ya. Karena memang banyak orang punya dream aja kemungkinan nggak sukses kok. Apalagi nggak punya dream ya. Apalagi agile gitu. Jadi saya lihat memang forward looking is always di tempat pertama. Orang harus punya visi ke depan, punya dream-nya. Makanya Tuhan juga saya yakin banyak hal yang sudah diberikan nasihat-nasihat firman Tuhan supaya orang itu juga melihat masa depan. Kemudian yang kedua tentunya adalah mungkin di bawahnya dream adalah orang terus punya goal itu ya. Goalnya itu jelas. Makanya kalau berbahagialah orang seperti Salomo ya. Karena apa? Dia punya visi sama goalnya ditetapkan Tuhan sama Daud udah sangat clear gitu ya.
Seperti Paulus juga mengatakan, aku tuh pengen berlari-lari, bukan tertinju sembarangan, mencapai garis finish tuh. Kalau kita membaca kisah para rasul, membaca bagaimana pelayanan mereka, banyak di antara itu punya goal yang sangat clear gitu ya. Dan banyak hal itu. Dan itu akan membuat orang tuh ejal ya. Dan orang nggak ejal gara-gara apa? Ayo kita pergi ke gunung. Kena kerikil udah belok dia. Nggak punya goalnya. Kalau dia memandang gunung tadi kan, bahwa saya nanti siang jam 12 saya akan memanjat dan saya harus mencapai puncak itu yang ketinggian cuma 600 meter. Ada sungai samanya diterobos dong. Dia pasti prepare dong. Dan sudah pasti ada goal ya. Oleh karena itu goal juga sangat penting membuat orang tuh agile ya. Dan yang ketiga tentunya tadi sebenarnya ya, terutama untuk yang generasi tua. Sebenarnya proses mentoring itu juga sangat membantu membuat generasi yang lebih baik, yang mendengarkan anak muda, yang membuat orang tidak hijau, terutama yang sudah baby boomer atau generasi X itu ya, karena dia tidak memahami generasi muda ya. Jadi sebenarnya mentoring itu sebenarnya merupakan give and take yang luar biasa. Anda kelihatan memberi ya, tapi pada saat bersamaan Anda banyak belajar. Sama seperti ini, saya gaulanya banyak anak-anak muda. Jangan dikira saya ngajarin mereka. Dalam hati saya, ini kesempatan saya belajar dari mereka ya. Apa sih cara mereka berpikir itu loh ya. Sesuatu yang tidak ada di textbook. Makanya the power and giving. Thank you. Ya, mohon maaf karena moderator ada permasalahan teknis. Saya coba untuk ambil alih sebentar. Pertanyaan yang saya ambil yang paling terakhir aja dulu ya, dari Pak Nanang Kurniawan untuk Pak Christian. Pengalaman Bapak bersama Young Talent di organisasi Bapak, apa yang persisnya yang Bapak perlakukan ke mereka? Untuk memunculkan the best potential mereka. Lalu yang kedua, bagaimana jika mereka tidak sesuai ekspektasi Bapak atau organisasi? Silakan Pak Christian. Di tempat kami, selain brainstorming ideas, tadi saya punya agent of change yang kita bentuk. Jadi ada high potential, ada 40 orang. Dan dari 40 orang itu saya bagi 25. Saya sekolahin di tempat Pak Dedi, salah satunya. Dan kemudian yang kedua, kita bentuk project team. Saya punya kurang lebih 62 project team. Jadi project-project kecil, di mana ketuanya atau team leadernya adalah manajer saya, dan anggotanya PCDCA-nya yang youngster, kemudian anggotanya youngster, terus team owner-nya director. Dan saya minta mereka tiap bulan, saya ketemu sama mereka 3 tim untuk presentasi progresnya dan lain-lain. Nah dari situ saya akan banyak bertanya dan saya akan stabiloin siapa yang future leader. Ya, itu cara saya. Jadi kemudian kalau dia udah sukses di proyek yang kecil, saya kasih proyek yang makin besar. Kalau dia sukses lagi, saya kasih di proses team. Saya ada proses team. Jadi proses team itu kita punya 6 proses team. Jadi production process excellence, misalkan ya, terus service excellence, customer excellence, ya, kemudian macam-macam ya, community relation excellence dan lain-lain, saya masukin dia. Dan mereka akan ketemu saya tiap 3 bulan rutin untuk presentasi balance scorecard dan lain-lain. Nah itu cara saya yang kurang lebih secara cepat ya, bahwa dan kalau tidak sesuai ya dia proyeknya ya makin kecil ya, lama-lama saya nggak libatkan ya, lama-lama saya tawarin dia untuk kerja di tempat lain ya, itu kurang lebih. Jadi dan kalau dia berhasil biasanya saya suruh dia pegang satu pabrik atau pegang anak perusahaan, itu tes yang paling besar. Kalau dia berhasil lagi dia akan menjadi salah satu partner saya. Nah itu kurang lebih gaya kami. Itu butuh proses, dan saya yakin kalau anak-anak Hypo waktu di tempat either di Prasetya Mulia atau di tempat yang lain ya, menurut saya itu salah satu pengayaan mereka. Itu Pak Nanang mungkin untuk bagaimana dengan singkat saya jawabnya. Silakan Daniel dan Tirsa, saya kembalikan. Belum bisa. Oke, pertanyaan. Oh sudah, silakan. Oh iya, mohon maaf tadi internetnya tiba-tiba mati di kantor, jadi mesti berpindah. Mohon maaf. Jadi mungkin Tirza boleh pertanyaan terakhir? Ini
mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya. Yang pertama, Pak Handi dan Pak Christian, mohon arahannya memadukan mindset tim yang berbagai macam dan punya plus minus. Dan kita sebagai leader memastikan keputusan kita tetap di bawah naungan Kristus. Silakan Pak Adi. Saya duluan ya. Baik. Saya memang sebenarnya kalau pertanyaan bisnis saya sangat lebih prefer disebutkan industrinya apa gitu ya, supaya lebih spesifik ya. Karena setiap industri itu jawabannya berbeda. Kalau enggak nanti jawabannya agak sedikit global kurang tajam untuk gimana Anda berada di sini. Tapi secara umum begini, saya mau menjawab dalam perspektif bisnis ya. Dan sekali lagi, kadang-kadang tidak semua orang akan punya mindset yang sama dengan kita. Ya berbagailah orang punya mindset yang positif dan banyak ya. Tapi ada beberapa mindset yang cukup mendasar yang semestinya dimiliki sama orang ya. Ada orang punya mindset tertentu sangat kuat. Jadi Anda coba nilai nanti 7 hal tadi. Kira-kira mindset apa yang kuat gitu ya. Ada beberapa orang mindset forward lookingnya kuat sekali. Ada orang mindset itu data drivennya kuat, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat yang besar. Tidak ada helicopter view. Dia orangnya sangat detail. Tidak ada orangnya analytical. Tapi orang analytical dia tuh nerd ya. Seperti engineer. Tidak memiliki kemampuan bergaul. Problem dengan collaboration dan sebagainya. Nah pertama, lihat keseluruhan supply chain kita. Mulai dari input, proses produksi, R&D, kemudian marketing, service, dan segala macam. Seluruh proses supply chain tadi. Dan identifikasi. Di dalam supply chain itu sudah pasti kita harus memiliki beberapa orang. Sebagai contoh misalnya, ini kan anak-anak muda semuanya di sini. Biasanya kita bergerak di bidang startup gitu. Anda lihat, makanya kadang-kadang kita lihat, oh saya misalnya diangkat menjadi CEO-nya. Nah, tapi saya tidak memiliki kemampuan coding gitu ya, engineer ya. Makanya kita memerlukan orang, mungkin barangkali kawan kita adalah seorang CTO yang kemampuan coding, ada engineer. Dan kemudian sudah pasti, orang-orang seperti ini kadang-kadang punya mindset yang berbeda dengan kita. Ada beberapa dia sangat kuat. Terus kemudian kita lihat juga di dalam bisnis itu supply chain apa yang menjadi hal yang sangat penting. Oh, salah satu supply chain-nya adalah kemitraan misalnya, kolaboratif mindset gitu kan. Hari ini sebagai contoh ada banyak yang namanya aplikasi itu kadang-kadang dia cuma memberikan platformnya saja. Dia harus kolaborasi dengan orang yang bikin konten. Sebagai contoh, Anda punya aplikasi yang mirip YouTube, terus kemudian kerjasama dengan para YouTuber. Karena Anda punya channelnya, tapi tidak punya kontennya. Luar biasa hari ini banyak hal yang dikolaborasikan. Nah, ada identifikasi proses bisnisnya, nanti ketahuan sekali apa yang kemudian dibutuhkan. Kedua, nah oleh karena itu, kita memadukan berbagai kelebihan dari teman-teman kita yang memiliki mindset yang kemungkinan dia kuat di satu mindset ini, kita kuat di mindset seperti ini, dan penggabungan itu menjadi hal yang luar biasa. Sesederhana itu ya. Teman-teman, sayang ini pertanyaan tidak disebutkan industrinya apa ya. Tapi kalau boleh untuk menyingkat waktu seperti itu, nanti Pak Presiden, Pak Deju juga bisa menambahkan. Silahkan. Ya kalau saya mengenai untuk menjawab ini, pertama si leader itu mesti tahu bahwa he's not the Superman. Jadi saya kagum dengan satu kepala pabrik saya waktu saya datang, slogan dia, we are not the Superman. Saya tanya kenapa, terus dia ceritain, anak buahnya ceritain di sini all saling berkontribusi, berkolaborasi. Dan sekarang CEO ini, si kepala pabrik ini jadi salah satu GM saya dan di Kalimantan, dan dia sangat maju gitu ya. Dalam arti bukannya dianya yang hebat sebetulnya, bukan dia the Superman, bukan. Tapi dia sangat baik mengkolaborasi antara plus dan minus. Saya kadang tahu anak buah saya ada yang pandangannya banyak pesimis, ada yang terlalu optimis, ada yang ngegas, ada yang ngerem. Nah, saya tahu dan saya melihat dua-duanya penting di perusahaan. Dan ini menurut saya sebagai leader, kita mengenal orang itu sangat penting. Kita mengenal dia sangat penting, apalagi kalau kita spiritual leader juga, dia maksudnya pemimpin yang penting. Dan terkadang mindset kita mau taruh di dalam mindset dia, caranya nggak ada lain yaitu communication. Saya membuka satu Instagram akhirnya di tahun ini, saya pakai cara Insta untuk menyampaikan mindset saya kepada anak-anak muda. Jadi tentang safety, tentang
betapa pentingnya public communication tentang bahkan donor darah, tentang olahraga, tentang baca mesti pagi olahraga, terus kemudian macam-macam saudara saya taruh di situ. Terus saya sharing hidup dan mereka mendapatkan insight dengan cara itu, dan akhirnya anak-anak muda ini mendapatkan mindset saya. Jadi mendapatkan mindset saya, dan secara rutin kita bertemu. Kemarin saya baru bertemu karena saya agak kesel, agak marah sedikit mengenai COVID punya penanganan di pabrik. Jadi saya ajak ketemu manajer saya eselon 1 dan 2, dan saya bicara dari hati saya. Kemudian sesuatu yang membadar saya biasanya memadukan itu supaya mereka menangkap mindset saya, dan saya banyak mendengar dari mereka. Nah itu saja saya rasa sebagai pemimpin di dalam Kristus, apalagi kita tahu bahwa kita itu only by grace, Tuhan menempatkan kita. Ya itu yang saya melihat sih. Begitu Pak Daniel, saya. Oke, terima kasih banyak Pak Christian, masih banyak Pak Andi. Teman-teman mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi mungkin di acara sesi berikutnya bisa ikut lagi. Moga-moga bisa ada tempat waktu untuk bertanya lagi. Terima kasih sekali lagi untuk 4 pembicara kita pada hari ini, untuk Pak Andi, Pak Christian, Pak Alex, sama Pak Dedi. Thank you banget buat sharingnya yang sangat-sangat berarti ya buat kita semua gitu ya. Semoga kita juga bisa belajar banyak ya teman-teman ya dari apa yang sudah di-sharingin. Karena kalau kata orang, kita bukan hanya belajar dari kesalahan aja, tapi kita menjadi excellence ketika kita bisa belajar dari apa yang sudah orang lain lakukan gitu sebelumnya. Karena ini kan Bapak-bapak ini udah ada di dunia melewati apa yang melewati stage kita gitu, mungkin kita baru mulai gitu ya. Iya. Jadi kita harus banyak belajar. Oke, sampai sini dulu talk show kita hari ini. Saya Tirsa dan Daniel undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Kita kembalikan ke WL.